Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal main board game Wingspan. Di board game ini, kita berperan sebagai pecinta burung yang pengen menarik burung sebanyak mungkin ke habitat kita. Siapa yang mencetak poin terbanyak bakal jadi pemenangnya. Di game ini, kita bakal ngasih makan burung, buat datang ke habitat kita, dan ngebantu mengerami telur-telur mereka. Burung-burung ini bakal ngasih kita kekuatan khusus yang bakal ngebantu kita mencetak poin lebih banyak lagi. Teman-teman yang belum tahu cara main game ini nggak perlu khawatir karena kita bakal ngajarin teman-teman cara main game ini sambil bermain. Video ini bukan video yang ngajarin teman-teman tentang cara terbaik atau tentang strategi terbaik gimana cara kita menang di game ini. Kita cuman murni ngasih lihat game ini sambil bermain. Entah nantinya menang atau kalah ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu apakah nanti kita bakal menang atau kalah, pastinya stay tune aja. Selanjutnya langsung aja kita masuk ke bagian setup. Tapi kalau teman-teman pengen langsung nonton bagian playthrough-nya, teman-teman bisa langsung skip menuju bagian playthrough pakai fitur chapter yang ada di bawah. Nah, gamenya udah tertata di atas meja, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita setup sebelum bermain. Oke, untuk setupnya, pertama kita acak semua dadu yang ada di sangkar burung ini. Terus yang kedua kita pilih 4 dari kotak-kotak yang ada di sebelah kanan ini ya. Untuk kita randomnya, kita masukin aja ke dalam kantong ini. Ini aku punya sendiri ya guys, bukan dari gamenya. Jadi kita acak aja untuk keluarin 1, 2, 3. Oke. Terus kita isi display yang ada di tengah ini. Kita acak tipis-tipis ya. Karena kartu yang ada di game ini tuh banyak banget guys. Jadi kayaknya nggak sampai bawah juga ya. Selanjutnya kita ambil 1 kartu bonus ini untuk si musuh kita, lawan kita ya. Kita ambil 1. Oke. Terus kita ambil 2 buat kita sendiri. Setelah itu kita ambil 5 kartu buat kita sendiri juga. 3, 4, 5. Setelah itu kita ambil 1 makanan per jenis. Oke, jadi semuanya kita ambil satu-satu. Kita dapat 5 makanan. Terus sekarang kita buka kartu-kartu kita. Kita baca sekilas. Terus kita bakal menyeleksi guys. Oke, jadi sekarang kita bakal menyeleksi kartu kita guys. Pertama, untuk yang kartu burung-burung ini, kita boleh keep semua, kita boleh keep sebagian, atau kita bisa buang semuanya. Tapi syaratnya adalah setiap kartu yang mau kita keep itu kita harus buang 1 makanan. Oke, jadi di sini aku udah memutuskan untuk keep 2 kartu ini. Terus aku mau buang 3 kartu yang lainnya. Nah, karena kita keep 2 kartu, artinya kita harus buang 2 makanan. Aku mau buang ikan sama gandum. Kayaknya untuk yang tikusnya ini aku mau tukar sama si gandum aja. Oke, jadi aku udah buang 2 makanan, sisanya 3. Itu adalah kartu burung yang kita punya di tangan kita. Sekarang dari 2 kartu bonus ini juga kita hanya pilih 1 aja.
Yang aku mau pilih adalah ini. Yang satunya kita buang. Oke, itu artinya untuk tahap setup udah selesai. Sekarang kita bisa langsung main game Wingspan. Jadi di Wingspan ini ceritanya kita adalah sebagai penikmat atau pecinta burung, guys. Jadi kita bakal menarik perhatian burung-burung yang ada di luar sana untuk datang ke habitat kita. Oke. Jadi untuk bagian-bagian dari gamenya, yang pertama ini adalah bagian player board kita atau papan permainan kita ya. Dan sedangkan untuk yang di sebelah kanan ini, untuk kartu-kartu ini adalah kartu-kartu si lawan kita. Nah, di sini lawan kita itu disebut dengan yang namanya automa. Jadi setiap aku nanti panggil atau sebut kata automa artinya adalah lawan kita ya guys. Lawan bayangan kita. Oke, jadi untuk peraturannya, kalau kita main solo bareng si automa ini, kita selalu dikasih kesempatan untuk jalan duluan. Oke, jadi yang bisa kita lakukan di giliran kita adalah kita bisa pilih satu dari 4 action yang ada. Nah, semuanya udah ditulis di sebelah kiri dari papan permainan kita. Action pertama yang bisa kita mainkan adalah play a bird. Terus yang kedua ada gain food. Yang ketiga ada lay eggs. Dan yang keempat ada draw bird cards. Nah, nanti apa aja maksud dari keempat action yang bisa kita pilih ini bakal aku jelasin ketika kita main ya guys, tenang aja. Jadi di giliran pertama kita ini aku mau pilih action yang draw bird cards. Caranya adalah pertama sebelum kita melakukan action apapun, kita ambil satu kubus ini ya. Kita ambil satu kubus ini, terus kita letakkan di tempat sesuai kita mau ambil action apa. Karena kita mau ambil action draw bird cards, jadi kita taruh dia di baris yang paling bawah ini. Nah, untuk letak kotaknya itu adalah kita letakkan di kotak kosong yang paling kiri. Jadi yang paling kiri yang kosong itu kita letakkan kubusnya di situ. Terus kita ambil kartu sebanyak yang tertera di kotak itu ya. Jadi kan ini ada satu kartu, artinya kita bisa ambil satu kartu. Nah, untuk kartu yang kita ambil itu boleh yang terbuka ataupun kita bisa untung-untungan ambil kartu dari deck. Oke, tapi aku kayaknya mau ambil kartu yang dari display, yaitu yang Acorn Woodpecker ini guys. Nah, kalau udah, si kubusnya ini kita geser ke kiri. Nah, kalau kayak gitu udah berarti itu adalah akhir dari giliran kita. Pertama, kita isi ulang kartunya. Nah, setelah itu kita udah siap, kita udah selesai dan sekarang adalah giliran dari si automa. Jadi simple banget giliran kita cuma tinggal taruh satu kubus, kita selesaikan kita mau ngapain itu tadi, geser, selesai. Sekarang adalah giliran dari si automa alias si lawan kita. Caranya juga gampang banget, kita tinggal buka aja kartu paling atas dari kartu-kartunya si automa ini. Kita taruh di situ. Nah, kita tinggal lakukan aja apa yang disuruh sama si kartu itu. Nah, untuk yang simbol kayak gini artinya dia mau ambil makanan dari sangkar burung ini. Nah, kita lihat makanan yang mau diambil adalah kita lihat dari kiri ke kanan. Jadi urutannya dari tikus, terus ke ikan dan seterusnya. Nah, dari tikus ini kebetulan ada tikus juga di sangkarnya, jadi dia mau ambil tikusnya. Terus dia bakal nambahin satu kubus untuk penilaian di akhir ronde. Nah, jadi di akhir ronde 1, 2, 3, dan 4, nanti di masing-masing ronde, di akhir itu akan ada penilaian. Nah, untuk sekarang, ronde 1, di akhir ronde 1 ini nanti, penilaiannya adalah kita berkompetisi banyak-banyakan jumlah burung yang ada di habitat perairan ini. Nah, untuk sekarang aku belum punya kartu di habitat perairan, sedangkan dia
Untuk kartu di perairan ini ya, simbolnya kan kartu di perairan, dia 0, tulisannya 0, tapi dia punya satu kubus. Oke, jadi ceritanya dia tuh punya satu kartu di perairan. Oke, tapi karena dia pemain bayangan kan, jadi dia nggak punya papan permainan sendiri. Jadi untuk sekarang dia punya satu burung di habitat perairan, sedangkan kita masih belum ada ya. Jadi kalau misalnya nanti kita udah selesai ronde pertama, pemenangnya adalah si Automanya. Oke, jadi itu aja giliran dari Automa. Cukup simpel ya, gampang banget. Sekarang giliran kita lagi. Nah, di sini aku mau ambil action yang namanya play a bird. Jadi di atas sini ada play a bird. Nah, jadi kita letakkan kubusnya ini di space yang paling atas itu. Nah, kita bisa memainkan kartu burung dari tangan kita ke papan permainan. Nah, caranya adalah kita pilih aja kartu mana yang mau kita mainkan. Nah, di sini aku mau pilih memainkan kartu Spotted Tauhi. Caranya, kita harus meletakkan kartunya si burung ini di habitat sesuai keinginannya. Jadi untuk yang di sebelah kiri atas ini adalah kebutuhan dari burungnya ketika kita mainkan ya guys. Kriterianya adalah dia pengen hidup di antara padang rumput atau di hutan. Oke, jadi kita bisa taruh dia di space-nya adalah space yang paling kiri yang kosong. Jadi karena kebetulan space kita masih kosong semua, jadi yang paling kiri ini juga kosong semua. Jadi kita nggak bisa, misalnya aku mau taruh dia di padang rumput, aku nggak bisa tiba-tiba meletakkan kartunya di sini gitu ya. Kita harus taruh dia di space paling kiri yang kosong. Oke, jadi aku mau letakkan dia di atas aja, di apa ini namanya? Hutan. Terus untuk selain habitat, yang di bawahnya itu adalah makanan yang harus kita bayar untuk bisa kita mainkan si kartu ini. Jadi dia untuk yang si burung ini pengennya makan ulat atau gandum atau buah-buahan. Oke, jadi aku mau bayar pakai gandum. Oke. Nah, jadi untuk si kartu burung spotted tauhi ini udah sah ya guys ya, udah kita bayar semua, kriterianya udah terpenuhi semua. Nah, untuk teks-teks yang ada di burung ini nanti kita jelasin kalau misalnya udah relevan, tapi untuk sekarang perlu diketahui untuk kartu yang ada di papan permainan kita itu juga bakal ngasih kita poin. Nah, untuk di sini kebetulan poin dari burung ini, kalau teman-teman lihat di sini yang ada icon bulu burungnya ini, tulisannya 0 artinya poin dia adalah 0. Ya kan? Terus kalau kita misalnya lihat di kartu ini, nilainya 5, nilainya 6, tapi tentu saja kalau yang ada di tangan kita ini masih belum dihitung ya poinnya. Dia harus pindah dulu ke papan permainan kita. Oke, jadi itu aja. Kita mainin play a bird. Kalau udah kita geser kubusnya ke sebelah kiri. Nah, oke. Sekarang untuk yang icon kayak gitu. Dan by the way, untuk icon-icon ini udah ada contekannya ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa atau gimana, bisa langsung lihat aja contekannya. Nah, untuk icon yang kayak gitu, itu maksudnya adalah kartu tertutup. Jadi dia bakal dapat satu kartu tertutup. Tapi sebelumnya kita buang semua kartu yang ada di display. Habis itu dia bakal dapat satu kartu tapi tertutup. Oke, nah untuk kartu tertutup ini, jadi aku mau jelasin sekarang kalau kita hari ini bermain di level yang normal. Oke, jadi ada 3 level. Yang pertama adalah easy, normal, dan yang hard. Jadi untuk yang easy itu satu kartu tertutup nilainya adalah 3. Untuk yang normal, satu kartu tertutup itu nilainya 4. Dan untuk yang hard, itu satu kartu tertutup nilainya 5. Oke, jadi perbedaan antara levelnya itu cuma di poin dari kartu tertutupnya aja.
Jadi bisa dilihat kalau si automanya ini udah mencetak 4 poin dari satu kartu tertutup ini ya. Nah, terus yang kedua adalah dia ada satu kubus juga di situ, berarti dia bakal tambah satu kubus lagi. Artinya dia udah punya dua kartu burung di perairannya dia. Sedangkan sekali lagi kita punya nol. Nggak apa-apa, kita lanjutin. Automanya udah selesai, sekarang giliran kita. Oh ya, by the way, tadi aku belum ngejelasin kalau ini kan ada 4 baris, ya kan? Tapi untuk di ronde satu itu kita hanya pakai baris yang paling atas sesuai sama penunjuk rondenya ini. Ronde satu hanya yang paling atas. Nanti untuk ronde kedua kita pakai yang bawah, yang baris kedua, dan seterusnya sampai ke ronde keempat. Di akhir gilirannya si Automa kita refill dulu untuk kartu-kartunya. Sekarang giliran kita lagi. Aku mau draw bird cards lagi deh. Oke, aku mau ke situ untuk ambil kartu yang ini. Selesai, kita geser ke kiri, terus kita refill. Itu tadi giliran kita, sekarang pindah ke gilirannya Automa. Oke, dia mau ambil makanan lagi. Yang mau dia ambil dari kiri ke kanan. Jadi yang paling kiri adalah dia mau ambil yang kayak gini. Gandum atau ulat. Setelah itu, dia mau mengaktifkan kartu warna pink di papan permainan kita. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada kayak kartu garis ini warnanya coklat. Nah, tapi ada beberapa kartu burung di luar sana yang garisnya itu warna pink. Jadi nanti kalau misalnya dia muncul activate all pink powers ini, nanti kartu-kartu kita yang warna pink itu bakal aktif. Tapi karena kita belum punya kartu warna pink, jadi nggak ada yang aktif ya. Sekarang giliran kita lagi. Aku mau ambil makanan. Gain food. Aku pilih action yang gain food. Jadi aku harus taruh kubusnya di baris yang atas ini, yang gain food itu. Aku taruh kubusnya sekali lagi di tempat paling kiri yang kosong. Jadi yang kebetulan untuk yang di sini udah ada isinya. Jadi kita taruhnya di sebelah kanannya. Oke. Jadi di situ kita bisa ambil satu makanan dari sangkar burung ini ya. Yang mau aku ambil adalah si cacingnya ini. Kita ambil satu dadunya, terus kita ambil satu makanan sesuai dadu yang kita ambil itu. Satu cacing, oke. Nah, terus di sini kita punya pilihan untuk buang satu kartu dari tangan kita buat ambil satu makanan lagi. Tapi kayaknya kita mau nge-skip itu karena kayaknya kartu-kartu ini kita bakal butuhin semua. Terus, nah di sini adalah letak dari inti game Wingspan ini guys. Nah, tadi kan kalau misalnya kita udah selesai, kita pindah kubusnya ke kiri. Tapi sebelum itu kan dia harus melewati kartu lain, ya kan? Nah, jadi kita taruh kubusnya ke situ. Yang terjadi adalah kita bakal mengaktifkan kekuatan yang coklat ini. Tulisannya adalah gain one wheat from the supply. Jadi kita dapat satu gandum. Oke. Nah, terus kalau udah kita geser lagi. Oke, jadi inti dari permainan Wingspan itu adalah kita bikin sebuah engine atau mesin gitu ya. Jadi sepanjang permainan itu nanti kita bakal bikin gimana kita nanti satu action itu bisa dapat banyak hal. Kalau misalnya tadi kita hanya bisa ambil satu kartu dari satu action, nanti harapannya kalau misalnya kita udah punya banyak burung di sini, itu bisa kita selain kita bisa ambil kartu, kita bisa dapat apa lagi gitu ya.
Nah, kalau dalam dunia board game itu namanya adalah engine building. Kayak kita ngebangun suatu engine atau mesin gitu ya. Dimana kita dari satu action itu kita bisa dapat banyak hal. Oke, jadi sekarang giliran dari Automa lagi. Nah, dia mau ambil kartu yang dari display, guys. Jadi kalau tadi yang simbolnya kayak gini itu kartu tertutup, sekarang dia mau ambil kartu yang dari display. Nah, dari ketiga kartu ini, mana yang mau diambil adalah tergantung dari kartu bonusnya dia. Jadi kartu bonus si Automa ini, si Historian, dia tulisannya adalah bakal ambil kartu burung yang ada nama orangnya. Oke, jadi kebetulan untuk sekarang ini, dari ketiga kartu yang ada di display, nggak ada kartu yang ada nama orangnya ya. Jadi kalau misalnya situasinya nggak ada pilihan kayak gini, artinya dia bakal ambil satu kartu tertutup. Sekali lagi, satu kartu tertutup buat mereka itu artinya adalah 4 poin. Selesai untuk automanya, sekarang giliran kita. Selanjutnya aku mau lay eggs atau mengerami telur. Taruh di sini. Nah, kita dapat telur sesuai dengan yang ada di situ, berarti kita dapat 2 telur. Jadi kita ambil aja 2 telur. Terus kita harus letakkan dia di salah satu burung yang ada di habitat kita. Caranya adalah, kalau teman-teman lihat di burung ini, itu ada 4 telur ya di situ. Nah, artinya kapasitas burung ini adalah maksimal bisa nampung 4 telur. Jadi karena kita ambil 2, jadi kita taruh 2 telur di situ. Selesai. Nah, satu telur yang ada di atas kartu ini itu nilainya 1 poin di akhir permainan. Oke, jadi kita sekarang ada 2 telur di situ, berarti 2 poin di akhir permainan. Nah, si automanya juga mau ambil telur, ya kan? Itu 1 telur, artinya kita tambahin 1 telur ke lawan kita, terus dia tambah lagi 1 kubus. Artinya dia punya 3 kartu burung di habitat perairannya dia. Nah, untuk si automanya ini, untuk 1 telur yang dia punya itu nilainya juga 1 ya. Jadi sama kayak kita. Giliran kita lagi. Sekarang aku mau play a bird. Nah, kita taruh di sini. Karena aku mau taruh burung di sini ya, guys. Nah, perbedaannya kalau kita naruh burung di kolom 1 dan kolom yang selanjutnya, itu kan di sini ada telur-telur nih. Sementara untuk yang di kolom pertama ini nggak ada gambarnya, nggak ada gambar telurnya. Artinya kita nggak harus bayar telur untuk mainin kartu di kolom ini. Tapi kalau kita mau mainin kartu di kolom 2, 3, 4, dan 5, kita harus bayar telur sesuai yang tertera. Jadi aku mau play bird yang ini. Dia habitatnya di hutan. Jadi kan untuk hutan di sini udah terisi. Jadi kita harus isi lagi di sebelah kanannya yang kosong. Karena kita mau taruh di situ di kolom kedua, artinya kita harus bayar 1 telur. Nah, 1 telur itu kita bayar dari burung kita yang lain. Oke, jadi kita bayar 1 telur. Terus kita taruh dia di situ. Ya kan dia pengennya hidup di hutan. Terus kita bayar makanannya. 2 cacing sama 1 buah-buahan. Selesai, sekarang gilirannya Automa. Oke, dia mau ambil 1 kartu tertutup, tapi sebelumnya kita buang semua kartunya. Terus ini tanda kubus disilang, artinya dia ambil 1 kubus. Oke. Sekarang giliran kita lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kubus kita tersisa tinggal 2, artinya
2 action lagi itu adalah menandakan akhir dari ronde 1. Jadi untuk di ronde 1 ini kita hanya punya 2 giliran lagi ya. Sementara untuk kartu kita di perairan kita belum punya sama sekali. Jadi kayaknya kita nggak bisa bertanding di ronde 1 untuk yang penilaian di akhir ronde ini ya. Oke, aku mau ambil kartu, yaitu yang ini. Dia kartu perairan, cuman udah agak terlambat ya dia keluarnya, dan kita kayaknya nggak bisa mindah dia ke papan kita, karena kita nggak punya makanannya. Jadi agak telat, tapi nggak apa. Jadi itu aja action kita. Sekarang gilirannya si Automa. Oke, dia ambil 1 telur lagi. Selesai, sekarang giliran kita lagi. Untuk terakhir kayaknya aku mau nabung makanan dulu untuk persiapan di ronde selanjutnya. Karena ini udah kubus terakhir kita ya, artinya ronde 1 udah selesai. Nanti kita masuk ke ronde 2, kita siapin dulu makanan-makanannya. Jadi kita letakkan kubusnya di situ. Kita bisa ambil 2 makanan dari sangkar. Oke, aku ambil gandumnya. Terus karena dia tinggal 1, itu kita bisa acak ulang dadunya. Jadi kalau misalnya tinggal 1 atau yang tersisa di kotak ini itu tinggal dadu yang sisinya sama, itu kita bisa acak ulang ya. Jadi kalau misalnya nih 3 dadu itu sisinya sama semua. Nah, ketika kita gain food itu kita bisa acak ulang semua dadunya. Nah, karena tadi tinggal 1, aku pengen acak ulang semuanya. Oke, tadi kita baru ambil 1 dadu, sekarang untuk satunya lagi aku mau ambil cacing. Oke, untuk yang space ini udah selesai, kita ambil 2 dadu. Sekarang kita pindah ke sini. Nah, di situ tulisannya adalah gain one worm or fruits from the bird feeder if there is one. Jadi kalau misalnya di kotak ini ada cacing atau buah-buahan, kita bisa ambil 1. Nah, di sini kayaknya aku butuh ambil untuk yang buah-buahannya. Ini udah selesai, kita geser lagi. Di situ kita dapat 1 gandum dari supply. Nah, kalau ini tulisannya from the bird feeder. Jadi kalau tulisannya from the bird feeder artinya kita harus ambilnya dari sangkar. Tapi kalau tulisannya from the supply, kita bisa ambil dari supply. Selesai, geser ke kiri. Nah, artinya giliran kita udah selesai. Kubus kita udah habis, artinya itu adalah action kita terakhir di ronde pertama. Oke, dia mau ambil makanan lagi. Dia mau ambil yang dari kiri ke kanan. Tikus nggak ada, ikan nggak ada, buah-buahan nggak ada. Terus yang cacing atau gandum ini. Terus dia mau mengaktifkan kartu pink yang ada di papan kita, tapi kita nggak punya kartu pink, jadi skip. Dan itu adalah akhir dari ronde 1 ya. Nah, di akhir ronde kayak gini, sebelum kita masuk ke ronde 2, itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita pulangin semua kubus-kubus yang ada di papan permainan kita. Terus, kita tentukan siapa pemenang dari ronde 1 ini. Jadi sekali lagi, untuk ronde 1 ini, kebetulan kriteria penilaiannya adalah kartu burung terbanyak di perairan. Ya, jadi dia untuk yang di kartu perairan ini nilainya 0. Oke, 0, tapi dia punya 2 kubus, artinya dia punya 2 kartu. Pura-puranya dia punya 2 kartu di perairan mereka.
Mereka punya 2, kita 0. Jadi yang menang adalah si automanya untuk di ronde 1 ini. Jadi kita taruh 1 kubus di first place. Nah, sedangkan kita 0. Kalau kita 0 artinya kita nggak terkualifikasi ya, bahkan kita nggak terkualifikasi untuk bersaing di ronde pertama. Jadi kita hanya taruh 1 kubus di posisi terakhir. Kecuali kalau misalnya kita punya 1 aja kartu burung di perairan, itu artinya kita bisa terkualifikasi, dan artinya kita walaupun cuma 1, kita menduduki second place. Oke, jadi untuk kubusnya dia ini juga pulang. Kalau udah kita tentukan siapa pemenang di ronde 1, terus kita sekarang hapus semua kartu yang ada di display. Terus kita isi ulang. Nah, kalau udah, sekarang ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk si automanya ya. Ada beberapa hal yang harus kita beresin. Yang pertama, ini untuk kartunya kita kembalikan dulu. Terus untuk penanda rondenya ini kita putar ke ronde 2, ya kan? Karena kita masuk ke ronde 2. Setelah itu kita cari dari kartunya si automa ini untuk kartu yang tulisannya adalah kayak gini, remove after round 1. Jadi untuk kartu ini kita remove setelah ronde pertama. Jadi kita buang. Dan untuk kartu automanya kita acak lagi. Terus sekarang untuk penilaian di akhir rondenya kita cari yang tulisannya adalah round 2. Oke, nah kalau kita main sama orang lain, itu pemain pertamanya bakal pindah ke pemain yang ada di sebelah kiri. Tapi karena kita main sendirian, jadi kita sekali lagi dikasih kesempatan untuk main pertama kali terus-terusan. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke ronde kedua. Nah, di ronde kedua ini penilaiannya untuk di akhir nanti adalah jumlah telur di burung yang punya logo kayak gini guys, yang icon kayak ada sarang-sarang burungnya ini kayak gini nih. Nah, itu nanti kalau kita punya burung yang kayak gitu dan ada telur di atasnya, nah nanti kita bandingin jumlah telur yang ada di atas burung dengan icon seperti itu ya. Oke, jadi langsung aja kita main di ronde kedua. Pertama aku mau ambil kartu. Oke, draw bird cards. Nah, by the way, ini kubus kita udah ada 1 di sini guys. Ya kan? Artinya apa? Artinya action kita setelah ronde 1 itu berkurang 1 ya. Jadi di ronde 2, kalau di ronde 1 kita tadi jalan 8 kali, tapi di ronde kedua kita hanya jalan 7 kali. Karena kubus kita kan berkurang 1. Nah gitu, jadi ntar kalau udah disampai ke ronde 4, berarti kubus kita juga sudah semakin berkurang. Tapi harapannya adalah kalau kita udah semakin jauh di permainan ini, harapannya kartu-kartu yang ada di papan kita udah banyak, artinya 1 kali action itu kita bisa dapetin banyak hal, lebih banyak hal. Jadi sebenarnya itu kayak ada penyeimbangnya ya. Action kita berkurang, tapi apa yang kita dapat bisa lebih produktif. Jadi aku mau draw bird cards. Aku mau ambil kartu yang ini. Oke, sekarang gilirannya si Automa. Nah, sekarang jangan lupa karena kita udah di ronde kedua, jadi kita ikutin aja sesuai penanda rondenya. Dia mau ambil 2 telur. Terus dia mau ngambil kubus yang ada di sini, tapi karena dia belum punya kubus ya, jadi nggak ada yang bisa kita ambil. Jadi kita skip step yang itu. Sekarang balik lagi ke kita. Oke, kalau gitu aku mau lay eggs. Aku mau ambil
eh, telur. Jadi 2 telur kita taruh di sini. Selesai. Sekarang giliran automa. 2 telur lagi. Terus 1 kubus di ronde kedua. Jadi untuk telur di sini itu dia punya nih gambarnya kan telur di sarang-sarang itu ya. Dia punya 3 telur di papan permainan mereka pura-puranya ya. Tapi kita punya telur bukan di burung yang tepat ya. Jadi dia kan simbolnya nggak sama tuh sama yang ini. Jadi kita masih punya 0 juga versus 3. Nah, untuk burung yang ikonnya adalah bintang ini, itu adalah sifatnya wild. Jadi dia bisa berubah jadi simbol apapun. Jadi aku berharap bisa ngebikin 2 kartu ini untuk kita taruh telur di atas itu ya. Jadi sekarang giliran kita lagi. Aku mau play a bird. Nah, aku mau play a bird di kolom yang ini. Aku mau play yang ini. Dia pengennya di hutan, jadi aku taruh di hutan. Tapi sebelumnya kita harus bayar 1 telur. Terus dia pengen makan cacing atau buah-buahan, kita bayar pakai cacing. Terus, nah, kekuatan dia adalah when played. Jadi kalau kekuatannya itu when played, dia bakal aktif ketika kita taruh dia di situ. Jadi cuma sekali doang ya. Tulisannya adalah play a second bird in your forest. Pay its normal cost. Jadi kita bisa mainkan lagi 1 kartu hutan, tapi kita harus bayar biayanya. Jadi yang mau aku mainkan adalah kartu hutan yang ini. Ini di hutan ya. Kita bisa play a second bird in your forest. Jadi ini yang mau aku mainkan. Dan tapi dia tulisannya pay its normal cost. Jadi kita harus bayar sesuai normal. Jadi bayarnya adalah 2 telur. Ya kan? Karena ada di kolom ini. Terus kita bayar 3 gandum. 1, 2, 3. Oke, selesai. Sekarang gilirannya si automa. Oke, dia mau ambil kartu dari display yang ada nama orangnya, tapi di sini nggak ada. Jadi dia ambil dari deck tertutup. Oke, sekarang giliran kita. Aku mau draw cards. Aku mau ambil kartu yang ini. Dia nilainya 7, jadi lumayan. Kita tabung dulu. Selesai, kita isi ulang. Nah, BTW untuk yang tadi aku bilang kartu pink itu yang kayak gini guys ya, yang pink-pink ini. Oke, dia mau ambil untuk yang gandum atau ulat, tapi karena nggak ada kita geser ke kanan yaitu si cacing. Kalau udah dia bakal mengaktifkan kartu pink yang ada di papan permainan kita, tapi karena kita nggak punya kartu pink yang kayak gini, jadi kita juga skip step untuk yang itu. Sekarang balik lagi ke giliran kita. Oke, aku mau ambil makanan. Nah, di sini untuk yang di hutan ini udah lumayan penuh, jadi kita taruh di yang paling kanan. Jadi kita bisa ambil 3 dadu. Tapi karena tinggal 1, kita bisa punya kesempatan untuk acak ulang. Oke, kita ambilnya 3 ya guys. Kita ambil, pertama kita ambil buah-buahannya. Terus kita ambil, aku pengen tikus, tapi di sana nggak ada tikus ya. Oh, wait, nggak jadi. Kita ambil ikan dulu.
Terus kita ambil cacingnya kali 2. Satu lagi kita ambil ikan deh, nggak apa. Udah 3. Terus kita pindah. Nah, di sini tulisannya gain 1 wheat from the bird feeder. If available, you may cash it on this card. Nah, jadi kita, karena di sana ada gandum, kita bisa ambil gandumnya. Tapi untuk gandumnya nggak masuk ke kita, tapi kita cash on this card. Jadi tulisannya you may cash it on this card. Jadi kita taruh di atas burung itu. Artinya untuk satu makanan yang ada di atas burung itu nilainya 1 poin di akhir permainan. Dan dia sifatnya nggak bisa kita pakai buat bayar burung ya. Dia permanen ada di situ. Untuk ini sekali lagi dia cuma sekali when played tulisannya. Jadi dia nggak ada kekuatannya. Kita pindah gain 1 cacing or buah-buahan from the bird feeder. Jadi di sana ada 1 buah-buahan, kita ambil. Terus gain 1 from the supply. Jadi kalau dari supply itu ambilnya dari sini, kalau bird feeder ambilnya dari sana. Oke, selesai. Lumayan panjang ya. Karena kartu kita udah kebentuk lumayan banyak di sini. Sekarang gilirannya Automa. Oke, kartu tertutup artinya kita buang dulu kartu-kartu yang ada di sini. Terus dia ambil 1 kartu tertutup. Terus dia tambah 1 kubus. Artinya sekarang dia punya 5 telur di habitat mereka yang memenuhi kriteria. Oke, sekarang aku mau play a bird. Aku mau taruh burung di kolom yang ini karena aku mau taruh si burung yang ini. Dia pengennya ada di perairan, jadi aku taruh di perairan yang paling kiri ya kan. Dia pengen makan cacing atau ikan. Jadi aku mau kasih makan ikan aja. Terus di sini masih gratis, kita nggak harus bayar telur. Jadi ini udah sah. Giliran si Automa. Oke, kita acak dulu. Oke, dia mau ambil si Cherry dan mau mengaktifkan kartu pink. Tapi nggak ada, sekali lagi kita belum punya kartu pink. Sekarang giliran kita lagi. Kita tinggal 1. Jadi mau nggak mau kita harus lay X. Karena sebenarnya aku juga pengen punya kartu ini. Nilainya 8 nih, lumayan. Tapi kita mau berkompetisi di ronde kedua, seenggaknya walaupun kita nggak menang ya kan. Tapi kita jarak nilai kita supaya nggak terlalu jauh. Oke, kita mau lay X 2 di tempat yang ada kayak bintang-bintangnya ini. Karena kalau bintang itu kan bisa berubah jadi simbol yang lain. Jadi itu adalah action terakhir di ronde kedua. Jadi sekarang adalah terakhir untuk si Automanya juga. Dia mau ambil kartu yang ada di display, yang ada nama orangnya. Sementara di sini nggak ada. Jadi untuk di sini tuh tulisannya any bird with an apostrophe S. Jadi kayak misalnya kalau namanya Michael berarti Michaels gitu ya. Tapi di sini nggak ada yang ada apostrof S-nya. Jadi dia nggak ambil dari display, dia ambil dari yang tertutup. Sama sekali lagi dia taruh 1 kubus di situ. Jadinya punya berapa? 6 telur di papan mereka pura-puranya. Sementara kita cuma punya 2. Oke, jadi itu adalah akhir dari ronde kedua.
Sekarang ada beberapa hal kayak tadi yang harus kita lakukan. Pertama, kita pulangin semua kubus-kubus di papan kita. Terus kita tentukan siapa pemenangnya di ronde kedua ini. Dan sayangnya, sekali lagi kita nggak memenangkan di ronde kedua. Dia juara satu. Terus tapi untungnya kita masih bisa buat bertanding ya, karena kita punya 2 telur di burung yang punya icon kayak gini. Sedangkan kita sebenarnya nggak punya kartu burung yang ada icon seperti ini nih. Tapi kita punyanya di bintang. Nah, kalau bintang itu sekali lagi sifatnya adalah wild. Jadi dia bisa berubah jadi simbol apapun. Jadi kita punya 2 versus mereka 3 ditambah 3. Jadi mereka punya 6. Kita juara 2. Nah, selanjutnya kalau udah kayak gitu kita beresin untuk yang si automanya. Pertama untuk kartunya kita ambil dulu. Terus ini kita putar ke ronde ketiga. Nah, untuk kartunya kita cari tadi kartu yang kita suruh remove setelah ronde kedua. Nah, untuk langkah-langkah si automanya ini juga ada di contekan ini ya guys. Untuk di akhir permainan kita harus ngapain, udah ada contekannya. Terakhir kita cari ini di ronde 3. Selesai, sekarang terakhir kita buang semua kartu yang ada di display. Sekarang kita memasuki ronde ketiga. Nah, untuk di ronde ketiga ini kita lumayan udah prepare karena penilaian di akhir ronde ketiga adalah jumlah burung di hutan. Sementara kita udah punya 1, 2, 3, 4 burung di hutan. Mereka defaultnya adalah mana nih? Ini. Yang atas ini mereka punya 2. Defaultnya 2. Tapi nanti kita nggak tahu berapa mereka bakal tambah si kubus-kubusnya di sini ya. Jadi defaultnya mereka punya 2, sementara kita udah punya 4. Jadi semoga kita bisa mempertahankan posisi kita yang lebih unggul sampai akhir ronde ketiga ini. Oke, kayaknya aku suka sama kartu yang ini. Aku mau ambil. Dan kita punya kesempatan untuk bayar 1 telur, kita tuker sama kartu yang lain. Kita skip aja untuk pilihan ini. Terus kita geser. Dia tulisannya adalah draw one card. If you do, discard one card from your hand at the end of your turn. Jadi kita draw 1 card yang tertutup. Terus di akhir giliran nanti kita harus buang 1 kartu lagi. Selesai. Ya kayaknya aku mau buang dia langsung aja. Oke. Ronde 3 dia mau ambil cherry, nggak ada. Ikan. Terus aktivasi kartu pink, nggak punya. Giliran kita lagi. Aku mau ambil makanan. 3 dadu, aku ambil semuanya aja kali ya. Cacing, 1. Terus cacing lagi boleh. Sama 1 gandum. Nah, terus karena udah kosong, kita masukin lagi semuanya. Oke. Nah, ini tulisannya
gain 1 gandum dari bird feeder, tapi dia cash ke sini, nggak ada kekuatannya. Nah di sini gain 1 buah-buahan, sama kita dapat 1 gandum lagi dari situ. Makanan kita banyak banget. Dia dapat 1 kartu tertutup. Giliran kita. Oke, sekarang aku udah bisa play a bird. Aku mau play burung yang ini. Dia di perairan, jadi aku mau play a bird-nya di kolom ini. Yang perairan kan udah yang kosong di kolom kedua. Jadi aku harus bayar dulu 1 telur dari sini. Terus dia makannya adalah cacing plus ikan. Nah, dia udah bisa hidup di sini. Terus kekuatannya adalah when played. Tulisannya play a second bird in your water. Pay its normal cost. Jadi kayak ini, tapi untuk di perairan. Jadi untuk kartu keduanya adalah si kartu ini. Dia juga harus tinggal di perairan sesuai sama kartu ini. Tapi kita harus pay its normal cost. Jadi kita bayar sesuai normal. Dia karena di kolom ketiga, jadi kita harus bayar 1 burung, 1 telur. Terus kita bayarnya makanannya adalah 1 cacing sama 2 buah-buahan. Nice. Dua telur sama 1 kubus. Wah, dia sekarang punya berapa? 2 tambah 1. 3 kartu di hutan mereka. Oke, kita selisih 1 nih. Jangan sampai kita kesalip ya. Oke, yaudah. Balik lagi ke kita. Aku pengen ambil kartu yang ini. Jadi kita ambil kartu ini dan ini. Terus kita dikasih kesempatan untuk bayar 1 telur untuk ambil 1 kartu lagi, tapi kita nggak ada telur. Kita skip. Terus, nah ini untuk kartu ini kekuatannya adalah kalau burung ini itu ada di sebelah paling kanan, itu kita bisa pindahin kartu ini ke habitat lain. Oke, nah karena kebetulan kartu ini itu ada di sebelah paling kanan ya kan, di habitat perairan ini, aku kayak pengen pindahin dia ke sini deh. Supaya aku bisa kayak nggak kesalip sama mereka ya. Oke, kita pindahin kartunya ke situ. Terus di sini nggak ada kekuatannya. Terus di sini kita draw 1 card. Uh, hmm, oke. Nah, terus kita harus buang 1 kartu guys dari kartu ini. Kita ambil 1, tapi kita harus buang 1. Hmm, dia nilainya tuh 9. Oke, kita buang yang ini aja. Kita keep kartu yang American Woodcock. Nah, dia mau ambil kartu yang ada di display. Wow.
dan dia ada 2 kartu yang ada apostrof S-nya, Stellar's J sama Clark's Nutcracker, ya kan, dia kan nama orang tuh berarti. Kalau ada 2 kartu kayak gini, kita ambil semuanya, tapi yang dia keep cuman satu yang nilainya paling tinggi. Nah, kebetulan di sini nilainya sama-sama 5, jadi terserah aja kita mau keep yang mana. Jadi ini untuk yang satu ini kita di keep sama mereka, posisinya terbuka, bukan tertutup kayak gini. Untuk yang satunya lagi kita buang. Nah, jadi untuk sekali lagi, untuk kartu yang tertutup ini nilainya adalah 4 poin per kartunya buat mereka. Sementara untuk yang kebuka kayak gini, nilainya sesuai sama poin yang ada tertera di kartu itu. Jadi nilainya 5. Lebih tinggi daripada kartu-kartu yang biasanya mereka punya. Jadi itu, oh, mereka tambah lagi satu kubus. Wow. Jadi kayaknya semoga ini keputusan yang benar buat kita menuhin semua kartu di hutan ya. Karena mereka udah punya 4 kubus nih di sini. Oke, sekarang di giliran kita mau ngapain? Play a bird. Aku mau play kartu ini di habitat padang rumput. Kita nggak harus punya bayar satu telur. Jadi untuk itunya gratis untuk telurnya. Sekarang untuk makanannya. Nah, di sini masalahnya adalah si fish crow ini dia butuh ikan sama makanan bebas sesuai keinginan kita. Sementara kita kan nggak punya ikan nih. Nah, peraturannya adalah kalau teman-teman ada di sini, itu 2 makanan bisa kita ubah jadi satu makanan apapun. Jadi kalau kita nggak punya ikan, kita bisa buang 2 makanan dari jenis apapun. Jadi aku mau buang si 2 gandum, sama untuk yang bebasnya aku mau buang si buah-buahan. Oke, jadi ini udah sah ya. 3 telur, wow. Sama, oke, dia nge-remove 1 kubus. Giliran kita, aku mau lay eggs. Jadi 2 telur. Aku mau taruh dia di sini. Sama aku bisa bayar satu makanan apapun untuk tuker jadi telur. Pindah ke sini. Kekuatan burung ini adalah kita buang 1 telur untuk dapetin makanan jenis apapun yang kita mau dari supply. 1 aja. Kita ambil tikus. Jadi itu akhir dari ronde ketiga. Jadi ada beberapa hal lagi yang perlu kita lakukan ya kan. Kita pulangin semua kubusnya. Terus kita tentukan siapa pemenangnya. Jadi sekali lagi kriteria di akhir ronde ketiga ini adalah jumlah burung di hutan. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Mereka punya 2 tambah 2 kubus. Jadi mereka punya 4, kita punya 5. Jadi kita yang ada di first place, mereka di second place. Oke, sekarang kita beres-beres untuk si automanya. Kita putar ke ronde keempat. Terus untuk kartunya kita remove after round 3. Terus kita acak lagi untuk kartu si automanya. Terakhir kita cari untuk yang round 4. Jangan lupa
Step terakhir kita discard semua kartunya, terus kita refill pakai kartu-kartu yang baru. Nah, sekarang kita memasuki ronde keempat atau ronde terakhir sebelum nanti kita total semua nilai-nilai dari kita versus si automanya. Nah, di ronde keempat ini, di akhir nanti, kriteria penilaiannya adalah jumlah telur di sarang yang simbolnya kayak mangkok gitu ya guys, yang kayak gini. Tapi kita punya beberapa yang bintang-bintang, semoga kita bisa isi pakai telur-telur supaya kita bisa berkompetisi sama mereka. Tapi mereka udah punya 7 di koleksi mereka. Sedangkan action kita udah berkurang, tinggal kita 5 langkah lagi. Oke, aku mau ambil makanan. Nah, karena semuanya udah keisi ya di sini, jadi kita taruhnya di paling kanan ini, tapi ada simbol-simbolnya juga. Dia 3 dadu, ya kan? Jadi kita ambil 3 dadu dari sana. Aku mau ambil si ikan. Aku mau ambil si tikus. Sama tinggal satu, kayaknya aku mau kocok ulang aja. Oke, kita ambil si cerinya lagi. Oke, terus kita geser. Nah, kekuatannya dia bisa pindah ya kan. Kalau dia ada di paling kanan, dia bisa pindah ke habitat lain. Kayaknya aku mau pindah dia ke sini. Oke, geser ke sini. Gain 1 width from the bird feeder. Kita taruh dia di atas burung-burungnya. Skip. Kita ambil si cacingnya. Terakhir kita dapat 1 gandum. Jangan lupa kita ada di ronde keempat, jadi kita pakai yang paling bawah. 3 telur. Wow. Sama dia tambah 1 kubus di ronde keempat. Mau play a bird. Mau play yang ini. Kita taruh di padang rumput. Kita harus bayar dulu 1 telur. Terus dia makannya adalah 2 cacing sama 1 gandum. Dia mau ambil makanan. Kebetulan ada tikus di situ. Terus kita nggak punya burung yang pink. Balik lagi ke kita. Lay eggs. Kita dapat 3 telur. Kita taruh dia di sini aja. Nggak apa, ini sama aja. Oke. Skip. Buang 1 telur untuk dapetin makanan apapun yang kita mau. Kita ambil cacing. Oke, dia mau ambil 1 kartu tertutup, tapi kita harus buang dulu semua kartunya. Terus refill. By the way, sebenarnya technically kita harus ambil dulu, terus baru refill ya. Tapi untuk si automanya mungkin nggak terlalu ngaruh, jadi semoga nggak apa-apa. Terus dia tambah 1 kubus lagi. Amazing.
Oke, tinggal 2 giliran lagi guys. Kira-kira untuk terakhir ini kita mau spam telur untuk berkompetisi sama mereka, atau pilihannya kita bisa bikin kartu ini. Oke, kayaknya aku mau mainkan kartu yang ini aja. Jadi kayaknya kita bakal nggak memenangkan di ronde keempat ya. Oke, ini aku mau taruh di sini. Artinya kita harus bayar 1 telur, terus kita bayar 1 cacing, 1 tikus, sama 1 terserah. Oke, ini. Kita masukin dia ke situ dulu, terus baru refill. Karena terus dia remove 1 kubus. Nah, sekarang giliran terakhir kita mau ambil telur. Oke, kita ambil telur untuk langkah terakhir kita. Kita simpan di burung-burung yang semoga nanti bisa bertanding di sini. Oke. 3, terus aku mau buang 1 makanan untuk tuker jadi 1 telur lagi. Ya, BTW ini kita cuma bisa buang 1 ya guys, walaupun kita punya 1 lagi, tapi ini nggak boleh kita tuker buat telur lagi. Oke, lumayan. Jadi di sini kekuatan dia adalah kita boleh lihat 1 kartu dari sini, terus kita lihat kartunya. Nah, kalau dia kurang dari 50 cm panjangnya, kita bisa masukin kartunya ke belakang kartu ini. Nah, untuk kartu yang ada di belakang itu tuh nilainya 1 poin per kartu yang ada di belakang kartu. Tapi karena di sini kartunya itu 74 cm, jadinya kan lebih dari 50 cm, jadi kita buang. Nah, di sini kita bisa buang 1 telur untuk dapat 1 makanan, tapi karena kita udah nggak mau jalan apa-apa dan 1 makanan ini nggak punya poin apapun di akhir permainan, jadi kita skip. Terakhir untuk si Automa. 3 telur sama tambah 1 kubus. Oke. Nah, itu tadi 1 permainan dari Wingspan dari awal sampai akhir. Sekarang kita udah di ujung permainan, ronde 4 udah selesai. Dan sekarang ada beberapa hal lagi yang perlu kita kerjain. Jadi terakhir kita pulangin semua kubus-kubusnya, terus sekarang kita tentukan pemenang di akhir ronde keempat ini. Sekali lagi, untuk kriterianya adalah jumlah telur di sarang yang ada gambar mangkoknya ini. Jadi mereka punya 7 tambah 2, 9. 9 telur, sedangkan kita untuk yang di sarang mangkok itu plus yang di bintangan ya guys, karena bintang itu juga termasuk ke bisa berubah-berubah ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi aku di second place dan si Automanya ada di first place. Oke, jadi udah selesai, benar-benar udah selesai. Sekarang tinggal saatnya kita hitung skor kita dan juga skor Automa lawan kita. Nanti kita lihat siapa yang paling banyak skornya, berarti dia yang menang.
Nah, untuk di gamenya sendiri udah disediakan scoring pad, jadi kita bisa tulis-tulis langsung di situ ya. Tapi untuk seperti biasa, kita bakal pakai bantuan tablet aja, supaya nggak buang-buang kertas ya kan. Jadi pertama adalah kita hitung skor yang ada di burung kita di papan permainan. Oke, jadi 6 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 5. Hasilnya adalah 50. Nah, sekarang untuk automanya, kita main di level yang normal. Jadi, untuk satu kartu yang ketutup ini nilainya adalah 4 ya. Jadi mereka punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kartu yang ketutup. Berarti 36, kan 9 dikali 4, 36 ditambah untuk kartu yang kebuka, dia punya 1, skornya 5. Jadi 36 ditambah 5, 41. Oke, selanjutnya adalah bonus card. Jadi aku belum cerita soal bonus card ini. Tadi kebetulan aku dapat bonus card ekologis. Dia ngasih bonus kita poin untuk kita lihat habitat kita, terus kita lihat habitat mana yang punya kartu paling sedikit. Jadi di sini ada 4, di sini ada 3 kartu, di sini ada 3 kartu. Jadi yang paling sedikit adalah 3 kartu. Nah, dari habitat yang paling sedikit itu kita hitung jumlah kartunya ada berapa. Terus untuk masing-masing kartu yang ada di situ nilainya adalah kita dapat 2 poin. Jadi kita pilih, karena ini tiga, jadi kita pilih satu aja. Kita pilih yang di padang rumput. Di padang rumput ini kartunya ada 1, 2, 3. Jadi masing-masingnya dapat 2 poin. Jadi 3 kali 2 poin. Jadi kita dapat 6 poin. Nah, sedangkan untuk si automanya udah tertulis di situ 0, jadi dia nggak dapat poin dari kartu bonus. Terus yang selanjutnya adalah poin dari kriteria di akhir ronde yang dari tadi kita udah bicarain. Nah, untuk kita dapat 0 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 4. Totalnya 12. Sementara mereka dapat 4 tambah 5 tambah 3 tambah 7. Totalnya 19. Oke, sekarang telur. Telur ini aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara mereka lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sekarang makanan yang ada di atas kartu. Kita punya 1, 2, 3. Terus yang terakhir adalah kartu yang ada di belakang. Ya kan tadi ada satu kartu yang kita punya. Ini bisa naruh kartu di belakang kartu kayak gini. Nah, kalau kita punya kartu yang ada di belakang kartu burung, itu nilainya adalah 1 per kartu. Jadi karena kita nggak punya sama sekali, nilainya 0. Jadi kalau di total hasilnya adalah 41 ditambah 19 ditambah 17. Totalnya adalah 77 buat mereka. Terus untuk kita 50 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 3, hasilnya adalah 77 juga. Jadi kita sama-sama 77 ya. Oke, jadi plot twistnya adalah gini guys. Kalau misalnya kita seri kayak gini, penentu siapa yang menang atau kalah kalau kita mainnya multiplayer,
itu adalah yang menang yang punya makanan sisa yang lebih banyak. Jadi misalnya kita ini sisa makanannya kan satu. Nah, sementara pemain lain nilainya juga sama, tapi pemain tersebut punya makanan 3 sisanya. Nah, artinya pemenangnya jatuh ke pemain tersebut. Tapi gimana kalau misalnya kita mainnya sama automa? Nah, ternyata ketika aku baca di buku peraturannya, kalau kita main sama automa dan terjadi seri kayak gini, itu seolah mereka punya sisa makanan 2 biji. Oke, jadi pura-puranya mereka punya sisa makanan 2 biji, ya kan? Sementara kita punya sisa 1 biji makanan doang. Yang artinya di permainan Wingspan kita kali ini kita kalah guys. Jadi itu ada sedikit plot twist ya di akhir permainan, bener-bener lumayan ketat sih persaingan kita dengan si automanya. Dan semoga kita nggak ada kesalahan dalam perhitungan atau kesalahan peraturan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas itu tadi permainan Wingspan kita hari ini dari awal sampai akhir. Semoga udah bisa ngasih gambaran ke teman-teman gimana game Wingspan ini, permainan dari awal sampai akhir. Untuk sedikit review tipis-tipis, yang pertama jelas ini adalah salah satu board game yang visualnya paling bagus dan paling aku suka ketika dia udah ditata di atas meja, ilustrasi-ilustrasi dari burung-burungnya, terus kita udah dapat juga yang namanya Dice Tower ini ya, walaupun agak gimmick juga sebenarnya. Terus warna-warna dari token-tokennya, warna-warna dari telur-telurnya, colorful banget, dan ilustrasinya juga cantik. Permainannya juga lumayan simple karena kita cuma dikasih 4 pilihan action, yang masing-masing actionnya juga menurut aku sangat simple, cukup mudah untuk dipelajari, tapi di sini memang highlightnya adalah ketika kita udah bikin engine seperti ini, terus kita harus ambil satu action dan kita bisa ada reaksi berantai sampai akhir. Itu tadi permainan lengkap sekaligus tutorial tipis-tipis dari board game Wingspan. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar Wingspan atau seputar board game lainnya, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah ya. Selebihnya, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video alam board game berikutnya.